warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif dari Forum News Network. Akhirnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman hadir juga dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang berlangsung hari ini, Senin tanggal 26 September 2022. Kehadiran Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini sangat ditunggu-tunggu. Setelah dalam rapat kerja sebelumnya dia tidak hadir dan memicu spekulasi adanya hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Dudung. Selain Jenderal TNI Dudung, Kasat Jenderal TNI Dudung ini sesungguhnya pada waktu itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak hadir. Dia hanya diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Herindra, sementara Kasat diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subianto. Hanya saja anggota Komisi 1 DPR RI khususnya Effendi Simbolon pada waktu itu mempersoalkan ketidakhadiran Dudung dan dikaitkan dengan ketidakharmonisan hubungan dengan Andika. Dudung tadi masuk ke ruang rapat kerja itu setelah Menteri Pertahanan Prabowo hadir dan kemudian diikuti oleh Panglima TNI Andika Perkasa. Rapat kerja kali ini dan kehadiran Dudung itu seperti saya katakan tadi sangat ditunggu-tunggu publik dan media. Khususnya itu kalau terjadi momen pertemuan antara Dudung dengan Effendi Simbolon. Sayangnya Ketua Komisi 1, ini politisi Golkar Mutia Hafid yang memimpin rapat kerja menawarkan kepada anggota dewan apakah rapat tersebut bersifat terbuka atau tertutup, dan tadi saya mendengar sebagian dari anggota menyatakan tertutup dan kemudian dia juga menawarkan kepada Menhan apakah terbuka atau tertutup dan kemudian disepakati itu secara tertutup. Ya, berdasarkan surat banggar tersebut, hari ini kita melaksanakan raker dengan Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI beserta seluruh Kepala Staf diwakili untuk Angkatan Udara. Sehingga karena semua sudah hadir, rapat dapat kita buka. Kami tanyakan dulu kepada forum rapat kerja, apakah rapat ini dibuka dengan sifat tertutup atau terbuka? Tertutup. Saudara Menhan? Tertutup. Baik, rapat kita buka dengan sifat tertutup. Dengan demikian kami mohon kepada Bapak Ibu yang tidak atau bukan menjadi peserta rapat untuk meninggalkan ruangan. Kami berikan waktu 30 detik, rapat kami skors. Dilaksanakannya rapat kerja secara tertutup ini sungguh mengherankan dan juga menimbulkan tanda tanya, ada apa? Sebab rapat kerja kali ini kan juga sama dengan rapat kerja sebelumnya, yakni membahas soal anggaran. Dan pada rapat kerja sebelumnya itu dilakukan secara terbuka. Karena itu kemudian publik bisa menyaksikan khususnya berbagai pernyataan keras dari Effendi Simbolon yang menyoroti hubungan Andika dengan Jenderal TNI Dudung, bahkan kemudian dikait-kaitkan dengan soal personal, soal pribadi ya, karena dia menyebut soal adanya rumor tidak lulusnya putra dari Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman masuk ke Akmil yang kemudian tetap dipaksakan masuk. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA,
kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak ke saya. Kenapa urusannya emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya, ini nggak bercanda Pak TB, tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius, Pak. Pernyataan Effendi Simbolon inilah yang kemudian mengundang kemarahan para prajurit. Yang paling awal, Anda masih mudah-mudahan belum lupa, yang beredar itu adalah video dari Kopral Arif yang mengancam akan mengejar Effendi Simbolon sampai ke ujung dunia. Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun, kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral 2 Arif. Selain Kopral Arif, kemudian bermunculan video-video dari prajurit TNI AD, bukan hanya dari prajurit dan kalangan perwira pertama, bahkan juga sampai perwira menengah yang menjabat sebagai Komandan Kodim. Hei, Effendi Simbolon, saya Yandim 0709 Kemuel. Kamu tidak menghormati pimpinan kami, Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat. Kamu tidak menghormati, bahkan menyampaikan bahwa TNI tidak solid. Dan juga mengatakan bahwa TNI seperti gerombolan, lebih baik daripada ormas. Saya, selaku prajurit TNI AD, tidak menerima ucapan Bapak Effendi Simbolon. Mengetahui bahwa ucapannya itu ternyata mengundang kemarahan para prajurit TNI Angkatan Darat, Effendi Simbolon itu kemudian segera mengontak Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdul Rahman. Sayangnya pesan SMS atau pesan WhatsApp dari Effendi Simbolon ini hanya direspon oleh Panglima TNI, dan dia kemudian segera menemui Panglima TNI dan meminta maaf. Tetapi permintaan maafnya atau permintaan waktu bertemu dengan Dudung Abdul Rahman itu tidak dijawab karena kata dia baru centang satu ini pesan yang dia kirim, dan Jenderal Dudung juga mengaku dia tidak pernah menerima SMS dari Effendi Simbolon. Di tengah-tengah situasi seperti itulah tiba-tiba muncul video kemarahan
Jenderal TNI Dudung kepada para perwira menengah dan para tinggi yang menurutnya hanya diam saja ketika lembaga dan pimpinannya dihina. Kehormatan kita, kok diinjak-injak sama dia? Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya, sehingga kita duduk semua diam. Ya. Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di media. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh. Prajurit kita ini sekarang di kelompok, di grup Tamtama saja sudah menggelora, sudah panas. Ya, kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja itu. Nggak ada saya Pangdam yang tergerak sedikit pun. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana? Dan Rem, dan Din juga saya lihat santai saja meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu, saya minta. Ya, silakan kalian tergerak, berdayakan itu RKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian di sini. Masif, lakukan, nggak usah ada yang takut. Ya, nggak usah takut kalian dicopot dan segala macam. Saya tanggung jawab. Nah, saya minta ini buktikan, ya. Jangan kemudian diam saja. Takut, pangkat dan jabatannya dicopot. Kalian sudah bisa lihat buktikan apa yang saya lakukan di Polda Jaya. Ya, pangkat dan jabatan itu Gusti Allah itu, Tuhan yang ngatur, bukan siapapun. Ya, bukan siapapun. Jadi nggak usah takut. Kalau harga diri, kehormatan sudah diinjak-injak, kok kita diam saja? Saya tidak lihat ada letkol, kolonel ngomong. Bintang 1, bintang 2 ngomong bergejolak gitu. Tidak ada yang saya lihat itu. Yang diam-diam saja. Dan dia pun jadi akhirnya merasa benar. Ya. Tekan lagi tidak ada lagi ya pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Gak usah takut kita. Ya, kalian gak usah takut, tidak berpengaruh. Komisi 1 itu tidak berpengaruh. Video Jenderal Dudung itu dianggap sebagai bentuk provokasi kepada prajurit. Anggota Komisi 1 DPR RI mendesak agar Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, turun tangan dan meminta untuk menurunkan tensi ketegangan itu. Tidak lama setelah itu muncul juga pernyataan dari Jenderal Dudung agar para prajurit tidak lagi membuat pernyataan dan menghentikan kemarahannya terhadap Effendi Simbolon. Dudung menganggap masalahnya sudah selesai, tadi dia belum mau bertemu dengan Effendi Simbolon. Sayangnya ini momen yang ditunggu-tunggu publik ini tidak bisa disaksikan secara langsung karena rapat kerja Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan, dengan Panglima TNI dan dihadiri para kepala staf kecuali Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan tentu saja khususnya sekarang ini dihadiri oleh Dudung itu tidak dilaksanakan secara terbuka, dilaksanakan secara tertutup. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rapat kerja itu. Saya Arswendo Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.